Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama Gracia Hope Compassion Channel, kembali mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Kekal Raja Damai, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami dapat menikmati firman-Mu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu, menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur, meluruskan langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat 15 dan seterusnya. Judul Anugerah dalam Memberi, ada satu perenungan yang kita akan belajar di sini tentang hal melayani. Hal melayani itu identik dengan pemberian, baik itu pemberian diri, harta maupun segala yang ada pada kita. Pemberian waktu, ya, pemberian perasaan kita, akal budi kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, memberi seringkali dikaitkan dengan kelimpahan. Namun di dalam 2 Korintus 8, Paulus menunjukkan bahwa pemberian yang sejati tidak bergantung pada banyaknya harta, tetapi pada kasih dan anugerah Allah di dalam hati kita. Nah, jemaat Makedonia menjadi teladan yang luar biasa di dalam hal ini. Dalam ayat 1 hingga ayat 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan dari mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Saudara, dikatakan di sini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka tetap bersuka cita, bahkan meluap dengan sukacita. Sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka berkemurahan. Mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara ingat ada seorang janda yang memberikan persembahannya 2 peser duit. Memberi dari kekurangan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Saudara mungkin dalam keadaan yang saudara sendiri tidak mampu untuk memberi, tidak mampu untuk memberkati. Tapi saudara didorong hatinya untuk memberikan apa yang ada padamu. Saudara, Tuhan memperhitungkan. Ketika kita memberi dari kekurangan, kita memberi dari sukacita. Bukan berarti Tuhan ingin mengambil segala sesuatu daripada kita, tapi Tuhan sedang melatih diri kita. Saudara, adalah lebih baik memberi dengan kerelaan, memberi dari pengorbanan, daripada memberi dengan kelimpahan itu pun untuk flexing dan pamer. Kerelaan yang Tuhan kerjakan di dalam diri seorang janda yang memberikan 2 peser duit, kerelaan yang memberi, saudara. Tuhan sedang melatih kita
untuk memberi dari hati yang tulus dan hati yang ingin memberikan. Saya cuma punya ini, tapi saya ingin kasih sama Tuhan. Itu bagian dari yang terbaik. Terbaik hati kita, pola kita. Nah, saudara, ketika itu mereka mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Saudara, orang yang sekalipun berkekurangan tetapi punya kemurahan di dalam memberi, dia kaya dalam segala sesuatu karena apa? Imannya dia taruh di sana. Karena saya memberi dari kekurangan, saya percaya Tuhan tolong saya. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Saudara, kesungguhan inilah yang Tuhan cari di dalam diri orang-orang percaya. Saudara, ketika kita memberi dari kekurangan, Tuhan menguji kesungguhan kita, tulus nggak? Ya, pengorbanan di Bukit Moria, saudara, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu menggambarkan satu kekuatan pemberian dari hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Dia memberi dengan iman. Dia katakan, anaknya mengatakan, Ishak, Bapak, apa yang mau dipersembahkan? Dia katakan Tuhan sendiri akan menyediakan. Padahal yang dipersembahkan itu Ishak. Tapi dengan iman dia katakan, Tuhan, manakah domba yang harus dipersembahkan? Tuhan yang akan menyediakan. Dan kemudian apa yang terjadi di atas gunung Tuhan? Ia menyediakan dalam iman, dalam perkataan, ya perkataan yang memperkatakan seperti yang Abraham katakan, Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memberi mungkin dari kekurangan, tetapi di dalam ketulusan saudara percaya, saya memberi ini, apa yang jelas sama saya memberi ini. Saya memberi persembahan, bahkan perpuluhan di tengah-tengah mungkin pengeluaran yang begitu besar, harus menyisihkan perpuluhan di tengah-tengah kekurangan. Padahal apa yang ada pada saudara itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan saudara. Lalu saudara pun harus juga memberi persembahan. Nah, saudara, Tuhan sudah menguji ketulusan di tengah-tengah apa? Tekanan, kekurangan. Saudara, Abraham diuji di Bukit Moria untuk mempersembahkan anak dari satu orang anak. Saudara, kalau ada 10 anak, memberikan 1/10 dari anak-anaknya itu mudah. Tapi memberi satu orang anak ketika dia hanya punya satu anak yang Tuhan memberikan dari janji di hari tuanya, itu merupakan pemberian dari kekurangan. Kemurahan hati ada di sana, iman ada di sana, perkataan yang positif ada di sana. Dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kesungguhan untuk memberi, dalam kesungguhan untuk mempersembahkan sesuatu, Abraham lulus. Dan dalam kasih-Mu, saudaraku yang diberkati, memberi adalah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukannya, Tuhan memperhitungkan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, karena kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, saya melihat beberapa prinsip di dalam pemberian dalam hal ini. Yang pertama, prinsip di dalam memberi. Prinsip di dalam menabur, saudara. Prinsip di dalam berkorban untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Yang pertama, Yesus sebagai contoh. Yesus sebagai teladan. Karena dia sudah terlebih dahulu memberi dari keberadaannya. Dia mengorbankan dirinya. Pemberian yang mengorbankan dirinya ini, saudara, menjadi satu role model, teladan bagi kita. Bahwa ketika seorang memberi dengan tulus segalanya yang ada padanya,
Tuhan tidak menutup mata. Bapa Yahweh tidak menutup mata bahwa kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Di dalam Filipi 2 dikatakan, ya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, yaitu mati di kayu salib. Pemberian yang unlimited, saudara, menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, Yesus sebagai teladan di dalam memberi. Yang kedua, saudara, dia sudah memberikan segalanya, sekalipun ia kaya, ya, dia telah mengosongkan dirinya dan memberikan segalanya untuk kita supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, di dalam Kristus, dia sudah melakukan pertukaran beban, sehingga ya apa yang berat bagi kita, dia sudah lebih dahulu membayarnya. Dia kaya, dia rela menjadi miskin. Dia sudah mengorbankan segalanya supaya engkau jadi kaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama Yesus Kristus sebagai model, yang kedua dia sudah melakukan segala sesuatu supaya engkau tidak berkekurangan suatu apapun. Amin. Saudaraku yang diberkati. Dan di dalam hal memberi, saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Saudara, pemberian yang tidak tulus tidak akan diterima. Pemberian hanya untuk pamer tidak akan diterima. Pemberian yang setengah-setengah tidak akan diterima. Pemberian dengan kerelaan itulah yang akan diterima. Yang pertama, Yesus sebagai role model. Yang kedua, Yesus sudah melakukan segalanya untuk sebagai pertukaran. Yesus sudah melakukan pertukaran sehingga kita yang tidak mampu dibuat mampu, kita yang miskin diberkaya. Yang ketiga, saudara, pemberian dari kerelaan. Jika tidak ada kerelaan, tidak akan diberi. Nah, saudara sudah capek-capek memberi, sudah melakukan segala sesuatu tapi tidak diterima, nggak ada gunanya. Yang keempat, pemberian itu harus berdasarkan apa yang ada padamu. Saudara mengumpulkan uang orang, ya, membuat yayasan, mengumpulkan uang orang, yang memberi itu bukan yayasan. Yang memberi itu orang yang menabur. Lalu saudara memberi dengan memakai uang orang, meminjam uang orang, pinjam dulu saya mau memberi, itu bukan persembahanmu, itu persembahan mereka. Pemberian itu harus berdasarkan apa yang ada padamu, karena itu besar kecilnya pemberianmu harus dari dirimu sendiri dan itu diperhitungkan sebagai persembahanmu, pemberianmu, bukan pemberian orang lain. Saudara, sekali lagi, Yesus sebagai role model. Yang kedua, Yesus telah menukar segala sesuatu sehingga engkau yang miskin diperkaya. Yang ketiga, harus ada kerelaan untuk memberi. Yang keempat, berikan atas dasar apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Yang kelima, saudara, dalam ayat 13, kamu dibebani bukanlah supaya orang mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Yang kuat menanggung yang lemah menanggung yang ditanggung oleh yang lebih kuat. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, sehingga saudara yang mengumpulkan banyak, saudara capek-capek mengumpulkan banyak, berilah kepada orang yang membutuhkan. Saudara, kalau saudara dikenal sebagai orang yang terkaya di Indonesia, saudara punya banyak kelebihan, cobalah berbagi dengan orang yang berkekurangan. Saudara mengumpulkan banyak, untuk apa saudara? Makan 3 kali sehari, ya, minum ya cukup berapa liter sehari saudara. Untuk apa hartamu yang sebanyak itu kalau nggak saudara bagi-bagi? Berikan dengan cuma-cuma, karena engkau juga telah diberikan dengan cuma-cuma. Prinsip-prinsip pemberi adalah demikian, saudara. Lanjut ayat 16 hingga ayat 22. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami di dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencelah kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan kamu, di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yaitu saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Saudara Titus dan saudara yang lainnya diutus sebagai bukti kerelaan.
untuk melayani Tuhan. Mari beberapa poin yang kita lihat di sini bahwa memberi dan hati yang penuh dengan anugerah. Dalam banyak penderitaan sukacita mereka melimpah, dan meskipun sangat miskin mereka kaya dalam kemurahan, tidak menunggu hanya merasa cukup baru memberi. Memberi lebih dari kemampuan, memberi dengan sukacita karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka menunjukkan kerelaan hati lebih penting daripada jumlah. Kerelaan hati lebih penting daripada jumlah. Apakah kita memberi hanya dari hati yang dari kelimpahan, atau bersedia memberi meski dalam keterbatasan karena cinta kepada Tuhan dan sesama? Tuhan memperhitungkan kerelaan hati. Yang kedua, saudara, Kristus adalah teladan utama di dalam memberi. Kamu telah mengenal kasih karunia kita, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang kaya karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, pemberian terbesar dalam sejarah ketika Yesus melepaskan kemuliaannya untuk save our soul. Memberi menjadi respon kita atas kasih Kristus, bukan sekedar kewajiban rohani. Yesus sudah menjadi teladan, belajar daripada Kristus, dan ikutlah Tuhan. Nah, pemberian kita harus mencerminkan salib. Salib ini adalah satu contoh terbaik untuk memberi. Memberi bukan karena terpaksa, tapi karena cinta, dan ketika dia memberikan segalanya, dia tidak kekurangan suatu apapun. Inilah yang harus kita pegang. Memberi harus dengan salib Kristus, memberi bukan karena terpaksa, memberi karena cinta yang besar, dan orang yang memberi tidak akan kekurangan suatu apapun. Yang ketiga, memberi dengan kesediaan dan sesuai kemampuan. Sebab jika ada kerelaan, pemberi itu diterima, dan pemberi itu menurut apa yang ada padamu. Tuhan tidak mau menuntut lebih, tapi Tuhan menghargai hati yang rela, yang ada padamu, bukan milik orang lain, bukan mempersembahkan hak orang lain. Orang lain tidak wajib menolong kita untuk memberi. Kita yang memberi menurut apa yang ada pada kita. Makanya upayakan sesuatu itu ada padamu untuk bisa kau persembahkan. Bukan soal berapa banyak, tapi seberapa bersedia kita menggunakan bagi pekerjaan Tuhan. Demikian juga talenta. Kita nggak bisa mengandalkan talenta orang lain, tapi talenta apa yang ada pada kita. Memberi dengan kesediaan, kerelaan, dan sesuai kemampuan dan apa yang ada pada kita. Yang keempat, keadilan dalam tubuh Kristus. Saudara, pemberian itu diberikan supaya yang kuat menanggung yang lemah ditanggung oleh yang kuat, dan memberi dengan keseimbangan artinya kalau saudara punya lebih, kenapa tidak bagikan ke orang. Prinsipnya saling membantu, saling berbagi. Itulah adalah cerminan tubuh Kristus. Di dalam gereja, Tuhan tidak ingin ada yang berkekurangan dan yang berkelebihan. Ayo, mari mengambil. Nah, saudara, memberi bukan soal harta, tapi soal hati. Ada kasih enggak? Karena anugerah Allah sudah terlebih dahulu menjamah kita, berikan dengan cuma-cuma. Dari Jemaat Makedonia kita belajar. Kita memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, memberi dengan cinta, dan karena Yesus sudah menjadi teladan di dalam pemberian dan anugerah terbesar dalam Kristus. Mari refleksi secara pribadi, renungkan. Selama ini bagaimana? Memberi dengan sukacita atau karena terpaksa? Atau karena memberi dengan kekurangan kita rasa, wah saking pelitnya, wah udahlah nggak mau. Lalu yang kedua, apakah pemberian kita ada kasih Tuhan? Yang ketiga, apakah hal yang bisa saya lakukan untuk jadi berkat bagi orang lain hari ini? Saudara, Habel memberikan yang terbaik. Ketika dia memberi yang terbaik, Tuhan menerimanya. Kain memberi yang terbaik menurut versinya. Dia lihat persembahan Habel diterima, dia marah, dia iri hati. Pertanyaannya, apakah ada kasih di dalam diri Kain sehingga dia boleh iri hati kepada orang lain? Kalau saudara memberi dengan tulus, kita tidak akan iri hati ketika melihat persembahan orang lain. Renungkan saudara, sudahkah kita menjadi versi yang terbaik menurut kacamata Tuhan dalam memberi? Ada sukacita dalam memberi, ada kerelaan, ada kasih yang besar, ada kerelaan berkorban. Memberi dari apa yang ada pada kita, bukan memanfaatkan harta orang lain untuk kita berikan di dalam pelayanan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami belajar lebih lagi Tuhan pengajaran-Mu, bahwa memberi dengan tulus, dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan kasih, sebagaimana Yesus telah terlebih dahulu melakukannya. Dari Yesus kami belajar untuk percaya bahwa memberikan segala sesuatu itu adalah ketulusan yang luar biasa. Dari Yesus kita belajar bahwa anugerah terbesar itu bekerja di dalam hati yang tulus dan rela. Dari Yesus kita belajar cinta pengorbanan yang luar biasa. Dari Yesus kita juga belajar orang yang memberi dengan tulus hati, sekalipun memberikan nyawanya, maka dia akan menerima kembali berlipat kali ganda, yaitu nyawanya di dalam kekekalan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa agar ketulusan Kristus menjadi bagian kami. Pengorbanan Kristus menjadi
topik yang paling menarik di dalam pemberian kami. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga dia tidak mengalami kekhawatiran ketika menabur, tetapi pertolongan Tuhan sungguh ada dalam dirinya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Kami sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, belajar untuk memberi, dan Yesus sebagai teladan pengorbanan yang sejati. Tuhan memberkati. God bless you.